Selamat siang saudara-saudara. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Dengan sejumlah informasi terkini yang aktual dan terpercaya, saya Desta Natalia akan menemani Anda beberapa waktu ke depan. Kasih ibu sepanjang masa. Mungkin itulah yang dilakukan seorang ibu kepala rumah tangga di Kelurahan Latsari, Tuban, Jawa Timur. Sang ibu rela menjual ginjalnya di tepi jalan demi membantu melunasi utang anaknya sebesar ratusan juta rupiah akibat investasi bodong. Seorang ibu kepala rumah tangga berinisial ER, asal Kelurahan Latsari, Tuban, nekat menjual ginjalnya untuk melunasi utang anaknya sebesar 200 juta rupiah. Kini, keberadaan anak keduanya itu telah kabur dari rumah. Ibu kepala rumah tangga 3 anak itu menawarkan ginjalnya di tepi Jalan Basuki Rahmat, Tuban, Senin 21 November 2022. Ia pun sambil membawa poster yang bertuliskan dijual ginjal dengan mencantumkan nomor telepon. "Ya mas, saya mau jual," kata ER yang kini telah dibawa ke kantor dinas sosial Tuban. Ia menceritakan alasannya menjual ginjal karena terlilit banyak utang yang dilakukan oleh anak keduanya, di mana anak keduanya yang berusia 31 tahun ini melakukan pinjaman uang puluhan juta di pinjaman online. Kemudian, anaknya kembali meminjam utang sekitar 50 juta melalui program kredit usaha rakyat KUR BRI Tuban dengan jaminan BPKB sepeda motor, pinjam di koperasi, dan lainnya. Yang utang bukan saya, tapi anak saya. Ia mengaku anaknya pinjaman uang tersebut digunakan untuk bisnis investasi. Kendati demikian, uangnya habis karena tertipu investasi bodong yang akhirnya tidak mampu mengembalikan utang-utangnya yang kian menumpuk selama setahun lebih. "Anak saya utang buat investasi bodong. Sudah setahun lebih tidak membayar," terang seorang ibu kepala rumah tangga yang bekerja sebagai penjual gorengan itu. Kemudian, anak laki-laki itu kabur dari rumah karena tidak bisa membayar utang dan bunganya. Hingga akhirnya, orang tuanya harus menanggung semua utangnya ketika ada petugas yang datang ke rumahnya untuk menagih. Ditagih utang terus sampai datang di rumah. Angsuran tiap bulan bervariasi. Ada 800 sampai 1 juta lebih, utang hampir 200 juta, jelasnya. Merasa putus asa, ibu kepala rumah tangga tersebut akhirnya mengambil jalan pintas dengan nekat menjual ginjal demi menutupi utang-utang anaknya yang kian menumpuk. Ia pun mengakui tahu kalau menjual ginjal tersebut dilarang oleh pemerintah maupun agama. "Saya tahu kalau itu dilarang, tapi nggak ada solusi lainnya untuk melunasi utang kalau tidak begini," keluhnya. Lebih lanjut, sampai saat ini ibu kepala rumah tangga tersebut masih berusaha untuk menjual ginjalnya agar bisa segera melunasi utang anaknya. Lalu, keberadaan ibu kepala rumah tangga tersebut telah dibawa ke kantor dinas sosial setempat guna mendapatkan konsultasi atas permasalahannya. Dan kalau gampang melunasi utang mas, kalau niku bendinten wedi terus mohon gelap dirasa wedi nanten tiang nake. Gak utang kula, gak utangnya ibu kula niku. Sampai berapa ya? Kami memahaminya apakah itu betul-betul kebingungan karena kebutuhan atau karena memang cari sensasi. Ini kan belum jelas, perlu dikorek lah. Tetapi prinsipnya dari kami Satpol PP, semua orang yang ada permasalahan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, itu harus kita tertibkan, kita arahkan ke OPD yang membidangi. Petugas masih akan melakukan pendalaman dengan mencari informasi di sekitar tempat tinggal Enik. Untuk saat ini, Enik diserahkan ke Dinas Sosial agar mendapat bantuan untuk menyelesaikan masalahnya. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya, Desta Natalia, membawa acara berita siang ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.